Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Seekor phoenix muncul, namun bukan lagi burung abadi suci yang dikenal orang. Sayap 5 warnanya kini ternoda darah, auranya ganas, seakan ingin melahap semua yang ada. Di tengah kekacauan itu, terdengar alunan gukin yang lembut sekaligus menyesatkan. Suara merdu itu berasal dari kerangka putih bersih yang duduk di punggung rumah, jemari tulangnya sehalus milik seorang wanita. Musiknya membuat orang lupa kenyataan, seakan melihat sosok peri cantik berpakaian putih, sempurna dan tak bercela. Bahkan para tetua hampir hanyut sebelum Tua Agung Meng Tianzeng membangunkan mereka dengan suara dao. Namun, gukin itu bukan alat biasa. Phoenix Parasol Immortal Guqin, pusaka legendaris yang lama hilang, kini muncul kembali meski rusak parah. Saat dimainkan, dawai yang putus melayang seperti cambuk berubah menjadi naga banjir dan menyerang semua pihak. Artefak besar seperti pot peleburan abadi dan kain pembungkus mayat dipaksa keluar untuk menahan serangan itu. Ketegangan meningkat ketika seekor Phoenix dewasa yang sudah mati dipanggil bangkit. Tubuhnya kering, namun masih menyebarkan aura mengerikan. Bersamaan dengan musik gukin, serangan mereka membuat langit dan bumi bergetar. Pertempuran pun pecah. Dua kubu yang saling bermusuhan kini sama-sama ditekan oleh kekuatan kerangka misterius dan mayat Phoenix. Senjata dao abadi saling bertabrakan, istana raksasa runtuh, dan medan perang berubah kacau. Belum berhenti di situ, sebuah formasi kuno aktif menyeret mereka ke ilusi medan perang purba yang dipenuhi tulang belulang makhluk terkuat. Dengan susah payah, pot peleburan abadi dan pedang besi abadi membuka jalan keluar. Di luar, pemandangan makin mengerikan. Mereka menemukan altar dengan peti mati kayu abadi yang masih memancarkan vitalitas, dipelihara oleh darah para abadi yang gugur. Musik gukin yang sedih terus bergema, seakan memanggil roh-roh lama. Tiba-tiba, gunung-gunung bergetar. Dari kejauhan, 6 mayat abadi perlahan bangkit, menyusul mayat lain yang mulai merangkak keluar dari reruntuhan. Semua orang dilanda ketakutan. Tempat ini seolah ingin menelan hidup-hidup siapapun yang masuk. Arwah terkutuk. Bahkan Taois Kigu yang biasanya pendiam, tak kuasa menahan teriakannya. Bukan hantu, itu makhluk abadi. Fatih Chow Yusheng buru-buru mengoreksi. Dari kejauhan, tanah bergetar, awan pecah, dan sosok-sosok raksasa bangkit. Aura darah mereka menembus langit, menakutkan hingga membuat jiwa gentar. Senjata dao abadi pun ikut muncul, 4 hingga 5 sekaligus, seperti bintang liar menabrak bendungan, tak terbendung. Kuburan abadi terbuka. Mayat para abadi bangkit, berjalan ke langit, menuruti panggilan gukin kerangka wanita misterius. 6 di antaranya menjulang, setiap langkah mereka mengguncang bumi. Situasi jadi mimpi buruk. Tak ada peluang melawan. "Pergi sekarang," seru Meng Tianzeng. Dengan kain pembungkus mayat, ia menyeret semua orang ke dalam lorong spasial. Pihak lawan pun memilih kabur memakai pot peleburan abadi, karena bertahan hanya berarti mati. Namun, formasi kuno mendadak aktif, menutup ruang kosong, mengunci jalan keluar. Petir hitam mengamuk, simbol kuno bertebaran, seolah dunia itu sendiri menolak mereka. Serangan makhluk abadi pun tiba, cakarnya menutup langit, giginya hendak menelan semua. Pertarungan pecah. Pot peleburan abadi bergetar, kain pembungkus mayat memancarkan cahaya, sementara gukin abadi terus memanggil para mayat. Kedua pihak terpaksa mengubah taktik, menyerang kerangka wanita yang menjadi pusat kendali. Gukin Phoenix turun, disusul mayat Phoenix raksasa yang melindunginya. Pertempuran makin gila. Sisi asing mengorbankan diri, mengaktifkan pot peleburan abadi sepenuhnya, sampai terdengar 2 kata purba, bunuh abadi. Langit retak, energi kacau mengguncang dunia. Kerangka wanita itu sempat hancur, namun tulangnya berkumpul lagi, berdiri tegak seolah tak bisa binasa. Semua terperangah. Pot yang mampu membantai abadi pun gagal menghancurkannya. Saat itu altar memancarkan cahaya. Peti mati kayu abadi terbuka menyingkap sosok wanita cantik berbalut pakaian putih. Tubuhnya kosong, hanya kulit luar
sementara di kepalanya berkilau bola cahaya misterius, tanda kebangkitan. Bisa jadi ini keabadian setelah kematian? Gumam Meng Tianzeng, wajahnya tegang. Langit dan bumi bergetar. Pot peleburan abadi dan kain pembungkus mayat ikut terkunci oleh domain yang tak kasat mata. Lalu, wanita dalam peti mati membuka mata. Di dalam tatapannya, bintang-bintang runtuh, dewa dan iblis terhapus. Tekanan dahsyat menekan semua orang. Suaranya terdengar, tenang namun menusuk jiwa. Siapa yang berani mengusik mimpiku 10.000 generasi, merusak ketenangan hatiku? Keheningan menjerat semua orang. Dari dalam peti mati, tampak hanya kulit manusia yang indah bagai dewi, namun di dalamnya kosong. Sebuah wujud hantu yang nyaris mencapai keabadian. Wanita itu bangkit. Satu ketukan jarinya saja membuat pot peleburan abadi, artefak yang ditakuti, bergetar dan kehilangan kekuatannya. Para raja muda pucat, bahkan para tetua lawan gentar, menghadapi sosok misterius ini. "Apakah kau bagian dari 9 surga?" seru Cao Yusheng. Namun, wanita itu hanya menghela napas. Masa lalu tak ada hubungannya denganku lagi. Ketika spanduk darah besi yang penuh aura abadi ditunjukkan, sejenak ia terdiam, tapi akhirnya tetap menepisnya. Dengan ayunan tangannya, semua artefak besar terhempas, memicu formasi papan catur raksasa yang mengurung tempat itu. Mayat-mayat abadi pun bangkit, mengepung dari segala arah. Shihao berseru memohon agar ia berpihak pada 9 surga. Tapi wanita itu tak bergeming. "Aku tak ingin lagi terikat dengan masa lalu. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tanah terlarang. Pergilah." Dengan satu gerakan, ia mengusir semua orang dari alam kuno itu. Monumen hitam raksasa pun turun, menyegel wilayah tersebut selamanya. Sebelum menghilang, sebuah benda melayang keluar, sebatang dupa yang telah padam, dengan ukiran 2 huruf, pemusnahan dunia. Semua orang terdiam, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Apa maksud dari dupa itu? Apakah pertanda kehancuran besar? Shihao menatap dalam, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin semua wilayah terlarang di 9 surga. 10 bumi lahir dari alasan yang sama. Jejak makhluk kuno sekuat wanita ini yang memilih memutus diri dari dunia fana. Perbatasan langit merah besar masih sunyi dan hampa. Kota kuno telah runtuh, meninggalkan jurang hitam tanpa dasar. Di sana berdiri puluhan sosok asing, dingin bagai patung iblis. Tiba-tiba, pot peleburan abadi muncul dari kekacauan, membuat para raja muda asing terkejut. Dari sisi 9 surga, Shihao, penatua Meng Tianzeng, dan yang lain menampakkan diri, saling berhadapan dengan lawan, tapi tak bisa saling menyerang. Pertukaran kata pun terjadi, penuh kebencian, ancaman, dan ejekan. Shihao bersumpah akan membantai musuh sampai ke akar-akarnya, sementara pihak asing menertawakan 9 surga, menyombongkan keberadaan 10 raja besar dan klan-klan kaisar yang belum turun tangan. Meski dipenuhi amarah, musuh akhirnya mundur ke jurang hitam, meninggalkan ancaman bahwa kelak pasukan mereka akan menelan seluruh 9 surga. Sebelum retakan itu tertutup, terlihat pemandangan menakutkan. Jurang ternyata ditopang oleh tangan raksasa misterius, menahan dunia agar tetap terbelah. Shihao dan rombongannya kembali ke surga tak terukur. Sepanjang perjalanan, masing-masing pemuda pulang membawa berita buruk. Perang besar sudah di ambang pintu. Saat tiba di lembaga Dewa Surgawi, mereka disambut kerumunan murid yang penuh tanya. Shihao hanya menjawab dengan wajah berat, era kejam telah dimulai. Namun, ketegangan tak berhenti di situ. Dari keluarga Wangxi muncul orang-orang yang menuduh mereka pengecut karena kembali tanpa pertempuran. Kehadiran keluarga itu di akademi menimbulkan firasat buruk. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik bayang-bayang perang. Institusi Dewa Surgawi seharusnya berdiri netral, namun keluarga Wang bertingkah seolah-olah mereka tuan rumah. Dari cara bicara dan sikapnya, mereka ingin mendominasi segalanya. Seorang pemuda Wang melangkah maju dengan arogan, memaksa Shihao menjawab panggilan kakek ke-9 mereka. Namun Shihao hanya menanggapi dingin, "Dia kakekmu, bukan milikku." Ketegangan meningkat. Wang Tianming, sang kakek ke-9, menekan dengan suara dao hingga udara bergetar. Mereka menuduh Shihao dan kawan-kawan sebagai pembelot karena kembali dari medan perang. Shihao langsung membalas, menantang balik.
Kenapa kami harus tunduk padamu? Di perbatasan, aku tidak melihat satu pun dari keluarga Wang. Kalian hanya berani menggertak di sini." Cao Yusheng, yang biasanya santai, ikut meledak. Ia mengejek keras, menyebut mereka pengecut yang tak pernah muncul di garis depan. Wang Tianming dan pengikutnya menekan lebih jauh, bersikeras menangkap Shi Hao untuk diinterogasi. Padahal semua orang tahu itu hanya alasan balas dendam. Mereka mengincar sesuatu dari Shi Hao. Kitab suci tak ternilai yang diyakini sebagai warisan immortal Wang. Bahkan seorang tetua institusi Dewa Surgawi yang tersisa pun turun tangan, marah melihat kesewenang-wenangan mereka. Namun, keluarga Wang tidak gentar. Mereka bahkan menghadang tetua itu, jelas siap memutus segala etika demi tujuan mereka. Shi Hao tetap berdiri tegak. "Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhku," katanya dengan dingin. Tianming tertawa meremehkan, hendak menangkapnya sendiri. Namun tiba-tiba tanah bergetar. Sebuah tombak perang hitam muncul dari bumi, menembus tubuh Tianming dan mengangkatnya ke udara. Dari bawah tanah, semut emas kecil muncul, memimpin prajurit berzirah hitam. Suara dinginnya menggema, "Berani membuat keributan di wilayahku? Itu sama saja mencari mati." Itu saja spoiler untuk episode 271 dari Donghua Series Perfect World.